Baiklah, selamat berjumpa kembali dengan channel saya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian dalam keadaan sehat selalu, tidak kurang sesuatu apapun. Baiklah, pada video kali ini saya mencoba ingin memberikan inspirasi khususnya kepada putra-putri kita supaya sedikit memiliki kemampuan atau memiliki skill dalam sebuah permainan bunyi atau suara dengan menggunakan botol bekas ini atau toples bekas ini. Ya, sudah tentu teknisnya bukan dibenturkan untuk meniupkan bunyi, tapi dengan cara ditiup. Ya, saya akan coba tunjukkan atau praktekkan. Ini ada beberapa botol yang ada yang kecil, ini ada yang besar dan ada yang medium. Sudah tentu ukuran tutupnya berbeda-beda, dan biasanya ini menghasilkan suara atau bunyi yang berbeda juga. Dan juga botol jenis apakah yang menimbulkan bunyi yang paling keras ya. Teknisnya sudah barang tentu ditiup, tapi tidak ditiup lurus begini, tapi ditiup di pinggir. Ini menggunakan sisi benturan udara di sebuah ruang kecil sehingga dia menimbulkan bunyi atau suara. Ya, saya coba yang botol kecil ini dulu atau toples kecil dulu. Nah, cara meniupnya tidak ditiup begini, tapi ditutup di sekitar permukaan atau tutup botolnya. Kita coba seperti ini. Itu bunyi yang dihasilkannya, dan bisa menirukan bunyi sebuah burung tekukur atau burung burung puter. Nah, ini adalah jenis botol atau toples seperti ini. Nah, kita akan coba dengan ini botol seperti ini. Cara meniupnya sama seperti tadi. Kita coba apakah dia menghasilkan bunyi. Ya, ini agak pelan bunyinya. Nah, artinya agak susah meniupnya. Nah, kemudian coba saya menggunakan botol yang ketiga ini. Saya tiup. Ya, ini agak keras. Nah, kemudian coba saya menggunakan botol yang ukuran yang besar ini. Ya, ini menimbulkan suara, tapi nadanya agak rendah atau agak besar. Kemudian coba saya menggunakan jenis botol ini. Ya, ini agak berbunyi. Nah, kemudian saya coba menggunakan botol yang ini. Ya, ini juga menghasilkan bunyi tapi tidak terlalu keras. Nah, coba yang ini. Ya, ini agak sulit menemukan suara. Nah, coba yang ini, yang toples kecil tapi permukaannya agak besar, tutupnya agak besar. Ya, ini juga menghasilkan suara. Nah, mana yang suaranya paling nyaring? Ternyata botol atau toples yang
seperti ini. Nah, dia menghasilkan suara atau bunyi yang keras. Kita coba lagi. Ya, ini ternyata paling gampang ditiup dan menghasilkan bunyi yang paling keras. Ya, nah kesimpulan dari botol-botol ini bahwa yang menghasilkan bunyi yang keras adalah botol yang tutupnya kecil. Tadi ini tutupnya besar, tidak menghasilkan bunyi yang kuat, yang besar. Ini juga sama. Kemudian ya ini menghasilkan suara, tapi dentuman suaranya agak rendah. Ya, ini juga bisa. Kemudian yang ini ya, ini juga. Nah, yang ini biasanya menghasilkan bunyi agak keras karena permukaannya kecil. Ya, ternyata semakin besar suaranya, semakin nadanya semakin kecil. Kemudian ya, ini juga nadanya berbeda, sehingga botol-botol ini bisa menghasilkan suara atau nada yang berbeda. Cara permainannya bisa jadi teknisnya adalah beberapa orang memegang botol ini dan meniup botol ini dengan frekuensi nada yang berbeda, dan mungkin bisa akan menghasilkan sebuah nada lagu atau bunyi menirukan sebuah lagu atau irama. Ya, saya ulangi, sebenarnya kenapa menghasilkan suara secara fisika, bahwa ketika kita tiup permukaan botol ini, maka otomatis akan menghasilkan sebuah benturan suara, dan benturan itu menghasilkan sebuah bunyi. Ingat bahwa benturan hasilkan getaran, dan getaran akan menghasilkan bunyi. Ya, setiap benturan secara fisika akan menghasilkan bunyi seperti ini membentur. Ya, ini menghasilkan bunyi. Kemudian kita benturkan juga nih. Ya, ini menghasilkan bunyi. Nah, sudah berarti itu teknisnya tidak seperti di pungut tadi, tapi kita tiup. Saya ulangi, untuk menghasilkan suara yang nada kuat, ternyata botol yang kecil dan tutupnya atau ruang ininya adalah kecil, dan ini menghasilkan nada yang tinggi. Ya, ya, itu saja. Mudah-mudahan jadi inspirasi dan bisa mengajarkan ke putra-putri kita sebuah permainan bunyi dengan cara yang murah dan sederhana, tapi menghasilkan sebuah kreativitas atau sebuah lagu atau irama yang bisa jadi kalau misalnya ini ditiup berbarengan dengan nada yang berbeda, akan menghasilkan suara yang nada yang berbeda-beda, dan akan menghasilkan mungkin bisa jadi sebuah musik. Ya, itu saja. Mudah-mudahan memberikan inspirasi atau memberikan informasi bahwa kita bisa main-main dengan bunyi tanpa dengan alat yang mahal. Cukup dengan alat botol seperti ini. Ya, itu saja. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan seandainya bermanfaat, silakan sahabat-sahabat sekalian men-share atau membagikan kepada sahabat-sahabat sekalian yang lain, dan
juga mensubscribe-nya supaya channel ini berkembang. Terima kasih, selamat berjumpa di video berikutnya.